Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Dovin Fauzi dengan NPM 10070221037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai COVID 2019 dengan objektif ID-nya yaitu BAI 07 dengan objektifnya yaitu Manage IT Change Acceptance and Transitioning. Nah, kita lanjut aja ya teman-teman ke pembahasan pertama. Kita bahas dulu ya teman-teman. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana organisasi besar mengelola sistem informasi mereka dengan begitu terstruktur dan efisien? Jawabannya ada pada kerangka kerja COVID-19. Nah, apa itu COVID? COVID-19 adalah atau bisa disebut Control Objective for Information and Related Technologies adalah panduan emas dalam manajemen teknologi informasi dikembangkan oleh ISACA. Kerangka kerja ini membantu organisasi yang meliputi poin pertama, menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi bisnis, memastikan tata kelola IT yang optimal, mengelola risiko teknologi, dan yang terakhir, menciptakan nilai tambah dari investasi teknologi. Tadi udah di spill-spill ya teman-teman, apa itu BAI 07? BAI 07 adalah objektif kritis dalam COVID 2019 yang fokus pada manajemen transisi perubahan teknologi informasi. Bisa disebut BAI 07 adalah bagian dari COVID 2019. Nah, apa sih komponen utama manajemen perubahan IT? Nah, komponennya itu yang pertama itu ada perencanaan implementasi yang komprehensif. Nah, di dalamnya itu ada beberapa perencanaan. Yang pertama itu ada membuat peta jalan perubahan yang detail, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, selanjutnya menentukan urutan langkah implementasi, dan yang terakhir mempersiapkan strategi transisi. Nah, untuk poin keduanya yaitu ada manajemen risiko dalam perubahan yang meliputi identifikasi risiko teknis dan bisnis, selanjutnya menyiapkan rencana mitigasi, dan yang terakhir memastikan keberlangsungan bisnis. Nah, untuk komponen utama manajemen perubahan IT, yang ketiga yaitu keterlibatan pemangku kepentingan yang meliputi koordinasi antara tim teknis dan bisnis, selanjutnya persetujuan dari manajemen puncak, dan yang terakhir komunikasi berkelanjutan. Dan untuk poin keempatnya itu strategi transisi dan dukungan yang meliputi rencana perpindahan sistematis, selanjutnya mekanisme dukungan selama dan pasca implementasi, dan yang terakhir proses fallback jika terjadi masalah. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus praktis. Nah, kita contohkannya itu pergantian sistem Enterprise Resource Planning atau bisa disebut ERP di sebuah perusahaan manufaktur besar. Ada tiga langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan manufaktur besar. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan. Yang kedua itu ada perencanaan implementasi. Dan yang terakhir itu persiapan transisi. Untuk identifikasi kebutuhan itu meliputi sistem lama sudah tidak efisien dan membutuhkan integrasi yang lebih baik. Sedangkan untuk perencanaan implementasi itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama, tim IT membuat rencana detail. Selanjutnya, melibatkan konsultan eksternal. Dan yang terakhir, menyiapkan anggaran dan sumber daya. Dan untuk langkah yang ketiga, yaitu persiapan transisi, itu meliputi training karyawan. Selanjutnya, migrasi data bertahap. Dan yang terakhir, itu ada uji coba sistem paralel. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada level kapabilitas. Fokus pada activity mendapatkan komitmen dari penyedia solusi eksternal. Terdapat beberapa tingkatan itu ataupun level.
Untuk level 0 sampai dengan 2 yaitu proses dasar dan terkelola, itu meliputi komunikasi informal, dokumentasi sederhana, dan prosedur standar mulai terbentuk. Untuk level 3 dan 4 yaitu standarisasi dan pengukuran yang meliputi proses terstandarisasi, metrik kinerja vendor, dan yang terakhir analisis data kuantitatif. Untuk level 5 yaitu optimasi berkelanjutan yang meliputi inovasi terus-menerus, selanjutnya berbagi praktik praktik terbaik, dan pendekatan proaktif. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ini bagaikan level yang tadi saya sudah sebutkan. Mulai dari level 0 sampai dengan level kelima. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada diagram alur proses BAI 07. Itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu dimulai dari perencanaan, analisis risiko, implementasi, sampai dengan validasi. Nah, diagram proses transisi perubahan IT ini menggambarkan 4 tahap utama proses yang dimana terdapat warna-warni dan mudah dipahami dan juga menunjukkan alur proses yang sistematis. Lanjut teman-teman, yaitu diagram level kapabilitas. Yang tadi saya sudah spill ya teman-teman. Ini bisa dibilang berbentuk piramida, akan tetapi piramidanya terbalik, di mana menunjukkan peningkatan level dari 0 ke 5. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Untuk level 0-nya itu ada proses tidak lengkap, level 1 proses dasar terlaksana, level 2 proses terkelola, level 3 proses terstandarisasi, level 4 proses terukur dan dapat terprediksi, dan yang terakhir itu adalah level 5 proses optimasi dan berkelanjutan. Kita lanjut teman-teman. Nah, kesimpulannya apa sih teman-teman untuk COVID 2019 khususnya BAI 07? Bisa dibilang BAI 07 bukan sekadar kerangka kerja, ini adalah filosofi manajemen perubahan yang membantu organisasi bertransformasi dengan cerdas dan aman. Sekian sekian dari saya Rofino Fauzi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.